pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang artikel dan contoh artikel, yaitu berjudul kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Gabriel, kelas 12 IPS 3, absen 07 SMA 3 Tambun Selatan. Di sini yang saya akan bahas adalah pertama, definisi dan tujuan artikel. Yang kedua, struktur artikel. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Dan keempat, contoh artikel. Sebelumnya, jenis-jenis artikel terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ialah artikel opini. Sebuah tulisan berisi opini atau pandangan penulis terhadap suatu hal yang diperkuat oleh argumen yang kuat. Oleh karenanya, dalam artikel opini selalu terdapat fakta maupun opini. Tujuan artikel. Yang pertama, bagi penulis untuk menanggapi suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat sekaligus memberikan solusi dari permasalahan tersebut, memengaruhi dan meyakinkan atau juga bisa menghibur bagi pembacanya. Kedua, bagi pembaca. A. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. B. Sarana untuk mengedukasi. C. Sarana hiburan bagi pembaca. Selanjutnya, struktur artikel opini. Yang pertama, tesis, berisi uraian penting untuk dijadikan pijakan pembahasan dalam artikel. 2. Argumentasi, berisi permasalahan yang akan dikupas secara faktual dan informatif. 3. Penegasan ulang, berisi kesimpulan atau pembahasan sebelumnya, dapat disertai dengan solusi, harapan, ataupun saran. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki penamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini. Berikut unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah. Yang pertama, kata keterangan atau adverbia. Dalam artikel maupun buku ilmiah biasanya digunakan kata keterangan atau adverbia frekuentif yang sering digunakan antara lain selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. Yang kedua, ada konjungsi. Dalam artikel banyak dijumpai penggunaan konjungsi, misalnya akibat, antara lain, sehingga, maka, akibatnya, karena, sebab, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: A. Sinonim, B. Antonim, C. Sebuah homonim. Selanjutnya, contoh artikel opini. Di sini saya mengangkat sebuah artikel opini berjudul kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang pertama, ada tesis. Semakin hari lingkungan kita telah menunjukkan eksistensi kerusakan yang begitu parah akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Banyak poster dan slogan yang dipasang berisi pemanasan global dan juga gerakan mengurangi sampah serta menjaga kebersihan air. Banyak hutan-hutan yang ditebang demi membangun pabrik, gedung-gedung, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Selanjutnya ada argumentasi. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, High Level Threat Panel Challenge and Change PBB memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. World Rights Report yang dirilis German Alliance for Development Works Alliance, Environment and Human Security, dan The Nature Conservancy pada 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor yang penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Jika ditelaah lagi, bencana alam terjadi seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia. Selanjutnya masih dengan argumentasi opini saya. Apalagi kerusakan disebabkan oleh manusia ini malah lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan dilakukan bisa saja terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat.
Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih-alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Dan berikut juga fakta-fakta atau data yang saya temukan dan opini saya. Yang terakhir, penegasan ulang. Kerusakan lingkungan alam akibat ulah manusia pun meningkatkan risiko bencana alam. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya merugikan manusia tetapi juga merugikan makhluk lainnya yang berada di bumi. Karena itu sudah selayaknya kita menjaga bumi ini satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Kita perlu bertindak lebih cerdas, efektif, dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan adalah kurangnya kesadaran dan ilmu yang dimiliki masyarakat tentang lingkungan hidup. Pentingnya pendidikan sejak dini tentang membuang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Analisis kaidah kebahasaan dari contoh artikel saya. Pertama, Atrebiya. Di sini ada banyak poster dan slogan yang dipasang, sebagian besar berisi pemanasan global. Kedua, kadang-kadang manusia suka sembarangan membuang sampah. Ketiga, semakin hari lingkungan kita telah menunjukkan eksistensi kerusakan yang begitu parah. Yang kedua, ada konjungsi. Contohnya, akibat, apalagi, akibat, justru, karena, supaya. Yang terakhir, ada kosakata. Di sini kalimatnya itu ada karena itu diharapkan kita perlu bertindak lebih cerdas, efektif, dan efisien. Kurangnya pencerahan dan ilmu yang dimiliki masyarakat tentang lingkungan hidup. Kosakatanya diharapkan pencerahan. Sekian pemaparan saya tentang arti